Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Siang hari ini masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, untuk ibadah kepada Tuhan. Kita tahu ini emang jam-jamnya jam-jam warning ya. Jam-jam segini jam-jam warning, ngantuk ya. Biasa habis makan siang, biasanya kita ngantuk jam segini ya. Tapi saya percaya di GBI Arkadia ini semua penuh dengan sukacita. Amin, penuh semangat dalam Tuhan. Kita tahu bahwa seringkali ada selokan katanya Nabi tidak dihargai di tempatnya sendiri. Waduh, saya pas waktu lihat jadwal saya di sini lagi di Arkadia bukan di tempat lain gitu ya. Deg-degan juga sih. Terus saya udah ngomong sama si bapak, gimana ya, apa aku tolak ya? Aku bilang gitu ya. Tapi kalau ditolak kayak sombong banget, kayak udah pembicara yang terkenal aja gitu ya. Tapi Tuhan saya bilang, enggak lah, kalau dikasih kesempatan harus lakukan katanya ya. Ya Tuhan kasih kesempatan buat saya saya minta maaf kalau masih ada kekurangan. Tapi saya percaya biar Tuhan yang menyempurnakan, amin. Hari ini saya ingin mengatakan bahwa kita hidup sekarang ini, kalau dari kita tadi doa syafaat, kita dengar bahwa waktunya sangat singkat. Ya, waktunya sangat singkat bahwa Tuhan itu akan segera datang. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apa yang sekarang ini kita bisa lakukan? Makanya saat-saat ini saya ingin membawa, ya kalau Bapak Ibu sekalian mungkin usia mungkin di atas saya, tapi saya pengen membawa semua anak-anak saya, di semua sini ada anak-anak saya. Ya, sebagai suami saya mengembalakan di tempat ini semua adalah anak-anak saya. Makanya kalau anak-anak saya semakin hari kok semakin jauh ya, semakin gak kelihatan lagi, gak makin on fire lagi, itu membuat kita sedih. Seperti Tuhan juga sedih bila melihat anak-anaknya tidak lagi on fire dalam Tuhan. Ya, saat ini saya ingin melayani untuk kita dapat hidup melayani Tuhan. Saya hari ini mengambil tema hidup melayani Tuhan. Ya, karena kita hidup kalau kita cuma biasa-biasa aja kita nggak akan mengenal siapa Dia. Kalau kita hidup flat aja biasa masuk kerja, pulang, tidur lagi, besok begitu. Saya udah ngerasain kayak gitu. Sampai saya nggak ngerasakan apa-apa, meskipun kita dapat uang, tapi kita nggak ngerasakan sukacita. Saya sekarang gak kerja tapi saya merasakan sukacita. Karena saya makin banyak waktu saya untuk anak saya, makin banyak waktu saya untuk melayani, makin banyak waktu saya untuk bisa balas WA orang. Tapi waktu saya kerja saya gak bisa lakukan itu. Tapi sekarang saya merasakan bahwa saya ingin hidup melayani Tuhan. Ya, di sini katakan bahwa untuk dapat hidup melayani Tuhan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, untuk kita dapat hidup melayani Tuhan. Yuk slide-nya yang pertama. Kita harus lahir baru. Amin. Untuk dapat melayani Tuhan kita harus lahir baru. Kita tahu secara kelahiran, secara jasmani, kita dilahirkan, kita nggak tahu kita di mana, di keluarga siapa kita dilahirkan. Apakah kita di keluarga yang berada atau di keluarga orang yang nggak punya? Kita nggak tahu. Kita nggak bisa memilih. Dikatakan takdir itu kita tidak bisa rubah. Tapi sayangnya orang sering bilang, nasib juga nggak bisa dirubah. Nasib itu bisa dirubah. Amin. Kalau saya bilang saya berada di tempat ini sekarang ini, kalau bukan karena Tuhan saya nggak bisa. Saya di keluarga yang bukan Kristen semua. Ya mama saya ada di sini. Saya hidup sangat susah. Tapi pada waktu itu perjuangan orang tua saya membuat saya tetap kenal Tuhan. Karena itu bawa anak-anak kita dari kecil kenal Tuhan. Saya nggak ada yang ngajarin, orang tua saya terbatas untuk ngajarin saya tentang Tuhan. Tapi saya di gereja saya dapat itu. Sehingga saya kuat. Makanya saudara dikatakan bahwa kita harus lahir. Di sini kan saya kasih gambar ya tentang kelahiran. Kelahiran tuh seorang bayi ada seorang yang murni. Seorang yang murni yang tidak, anak bayi itu kan benar-benar kalau dilihat mukanya mau dia hitam kayak, mau dia putih kayak, mau dia apa kan pokoknya lucu aja. Ya enggak? Coba kalau orang-orang gede kan kelihatan loh yang itu gini enggak ya. Tapi kalau orang bayi coba kita lihat, ih lucu ya gitu ya. Yuk kita baca dulu di 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Nah, untuk kita dapat hidup melayani Tuhan kita harus seperti ini nih. Yuk kita baca-baca, bicara sama-sama. 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin supaya olehnya kamu ya, jadi kita ini seperti seorang bayi yang ingin selalu air susu yang murni. Kita ingin haus akan firman, terus haus akan firman. Lahir baru itu bukan hanya ditandakan, emang tanda orang lahir baru itu adalah baptisan air. Tapi kalau setelah kita baptisan air, kita tidak bisa menjaga kehidupan kita akan tetap
dalam hal-hal yang sama kita akan lakukan. Tapi pada waktu kita lahir baru, biarlah kita seperti bayi yang selalu rindu akan susu yang murni. Yaitu firman Tuhan, pengurapan Roh Kudus, terus. Sehingga kita dikatakan di sini apa? Supaya olehnya kamu bertumbuh. Kalau setelah kita lahir baru, setelah kita baptisan air, tapi kita nggak mencari Tuhan lebih sungguh, kita nggak akan bertumbuh. Amin. Puji Tuhan udah ikut gemar. Siapa yang sudah ikut gemar saat ini? Wah, masih banyak yang belum ikut gemar ya. Harus baca firman Tuhan setiap hari, karena itulah makanan kita. Karena itulah, saya ikut gemar, saya lebih sedikit lebih mengetahui bagaimana itu tentang di bangsa ini gitu ya, tentang nabi-nabi yang perjuangannya luar biasa. Dengan itu makan makanan yang baik. Susu yang murni itu kita rindukan terus sampai kita bertumbuh. Yuk kita lihat ya. Di gambar berikutnya, slide yang tadi Daniel. Ya, di sini ada anak yang masih bayi, dan anak itu pasti nggak kecil terus kan, anak itu pasti akan bertumbuh. Nah kira-kira umur 4-5 tahun lah, sekitar segitu. Waktu 4-5 tahun anak itu sudah mengenal gak orang tuanya? Pasti sudah mengenal orang tuanya. Orang tuanya dia udah pasti kenal. Bayi itu kita masih kecil, kita kasih ASI, kita pelihara. Dia akan lama-lama bertumbuh dewasa, dia akan lihat matanya kolak-kalik ya. Apalagi bayi-bayi sekarang udah luar biasa ya. Baru keluar aja udah bisa ngelihat gitu ya. Itulah sekarang nih, waktu dia bertumbuh 5 tahun, 4 tahun gitu ya. Dia sudah lebih dekat dengan orang tuanya. Dia udah lebih dekat siapa itu orang tua yang telah memelihara dia. Kita lihat bahwa di segi itu, sudahkah kita mengenal Bapa kita lebih lagi? Sudahkah kita tahu dia lebih lagi dalam hidup kita? Kalau kita mengenal Bapa kita di surga, menjadi Bapa yang begitu baik sama kita, kita tidak akan ragu lagi. Amin. Kita nggak akan takut lagi, bahkan khawatir lagi. Kita akan tahu bahwa Bapa kita sanggup melakukan apa yang tidak pernah kita lakukan. Ya, waktu itu saya pernah lagi iseng-iseng lagi beres-beres, saya ngelihat foto Panton waktu masih belum pacaran sama saya. Saya kasih lihat ke anak saya yang besar. Gi, coba lihat nih foto papi nih waktu masih ini. Kalau kamu jadi mami, kamu naksir gak? Saya bilang gitu kan. Kalau kamu jadi mami, kamu naksir gak nih? Jawabannya saya pikir dia akan bilang, enggak gitu kan ya. Saya pikir gitu. Terus, nih, ini teman SMA mami nih. Nih, cakapan mana Gi? Tapi dia jawab apa? Di luar dugaan saya, saudara. Dia jawab, papi itu paling ganteng, dia bilang. Dia itu kayak orang Korea, ganteng katanya. Saya bilang, kok kamu bisa ngomong gitu? Karena kalau enggak ada dia, Anggi enggak akan ada di sini. Yes, itu Tuhan. Saya bilang, luar biasa. Saya langsung, ya Tuhan, kenapa kita seringkali enggak bangga sama Bapak kita di surga? Seringkali kita malu, kamu orang Kristen, di kumpulan teman-teman kita yang bukan Kristen. Kita seringkali, gue sih Kristen tapi enggak terlalu aktif. Enggak, biasa aja. Seringkali kita di lingkungan kerja, lingkungan apa, kita seringkali malu untuk mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Bapa yang baik. Karena di lingkungan kita banyak bukan orang yang percaya Tuhan. Pas saya dengar itu saya langsung merasa tersohok. Saya benar-benar, ya Tuhan, anak saya begitu dia bangganya dengan figur bapaknya. Kita sebagai orang Kristen, udah berapa tahun kita sebagai Kristen? Kita mengenal Bapa kita lebih lagi. Yang tadi kita nyanyi di pengorbananmu tak terselami Tuhan. Betapa Yesus baik sama kita. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita tidak ada di sini. Ya, bagaimana kita ada di sini kumpul di Arkadia ini? Yuk kita baca dalam Yeremia 1 ayat 4-5. Ayo, Yeremia 1 ayat 4-5. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan, aku telah menetapkan engkau jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi di sini dikatakan, Tuhan berkata kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, jadi sebelum anak-anak itu kan terbentuk usia 0-5 bulan ya. Ya kan, terbentuk ininya mulai dari janin itu terbentuk itu mulai 0-5 bulan. Makanya ibu-ibu kalau mulai usia 0-5 bulan itu benar-benar usia yang harus makan makanan yang bergizi itu. Ya dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.
Jadi saya percaya waktu Tuhan membentuk saya dalam rahim ibu saya, Tuhan tuh sudah mengenal saya. Amin. Sampai saya ada sekarang itu karena Tuhan sudah membentuk saya. Dikatakan gini, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Amin. Jadi pada waktu kita dipilih Tuhan saat ini, kalau kita pikir, yang bakalan jadi pendeta-pendeta mah anak pendeta lah, belum tentu. Belum tentu, saya bilang. Saya kalau dipikir, saya nggak pernah berpikir akan jadi hamba Tuhan. Saya dulu cita-cita dari kecil, saya pengen jadi wanita karir. Saya pengen ngumpulin duit yang banyak, saya bisa traveling, saya suka jalan-jalan. Tapi pada Tuhan waktu saya ditangkap Tuhan benar-benar itu setelah saya menikah. Saya benar-benar diproses Tuhan untuk bagaimana menyerahkan hidup saya bersama Tuhan. Kita tahu bahwa di sini katakan, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Saudara, kalau saya boleh bersaksi ya saudara. Waktu saya masih kecil itu saya ada rasa, gimana ya, saya tuh sebenarnya anak yang broken home. Tahu kan kalau yang broken home itu? Tidak ada merasakan suatu figur seorang bapak. Maksudnya yang mengasihi saya. Tapi untung ada mama saya yang tetap mengasihi saya. Tapi di situ saya pun punya hati, waduh, bukannya saya dendamnya itu seperti orang kadang-kadang, nanti gua akan ini lagi gitu. Enggak, saya bilang saya harus lebih maju dari sekarang. Maka saya bilang kalau nasib itu bisa dirubah. Amin. Nasib kita itu bisa dirubah, tergantung kita. Tergantung kita sama Tuhan. Karena yang punya segalanya itu adalah Tuhan. Karena kan di sini, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Mungkin kita bilang, aku Tuhan, aku ini bukan dari keluarga yang bagus Tuhan. Aku dari keluarga yang mungkin dulu kawin cerai. Keluarga yang begini Tuhan, keluarga yang rusak Tuhan. Aku sudah jelek Tuhan, aku tidak bisa berguna lagi. Tapi Tuhan katakan, sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku sudah menguduskan engkau. Jadi kadang-kadang kita hanya Tuhan terpikir dengan pikiran-pikiran duniawi kita. Oh aku gak bisa begini kan aku terikat masa lalu orang tuaku. Aku terikat masa lalu keluargaku. Enggak saudara, itu hanya pikiran kita yang kita kunci dengan masalah yang kita pikirkan itu secara manusia. Tapi kalau kita mengerti Allah, saudara akan mengetahui bahwa saudara akan dipakai Tuhan lebih lagi. Seperti Yeremia di sini diutus Tuhan. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Jadi bukan sekelumit itu besar, cuma sekecil ini. Tapi kita untuk belajar melayani. Jadilah engkau melayani Tuhan di keluargamu. Di Yerusalemmu. Itu yang paling penting, yang terutama. Dikatakan bahwa Tuhan tuh telah tahu akan kebutuhan kita. Tuhan tuh lebih tahu akan kehidupan kita. Saya bilang kalau kita menurut backgroundnya saya ini, aduh Tuhan apa sih saya ini Tuhan. Udah dulu tuh saya bicara sama orang tuh saya deg-degan. Saya bergetar nih, jangankan ngomong bahwa firman Tuhan begini. Tapi karena saya udah dilatih Bu Her di WBI, jadi saya udah biasa juga sekarang ya. Jadi kita tahu bahwa persekutuan itu membuat kita belajar. Makanya jangan takut kalau suruh bawa firman, apa itu jangan takut, itu tahapnya kita belajar ya. Nanti ada lagi firman selanjutnya. Bahwa di sini sebenarnya waktu saya renungkan firman ini, bahwa orang pilihan Tuhan itu bukan karena backgroundnya dia anak-anak hamba Tuhan, bukan. Tapi tergantung kita merespon apa enggak waktu Tuhan memanggil kita. Kadang-kadang di sini katakan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Tapi kadang-kadang yang tadi saya bilang tadi, pikiran masa lalu kita ini tidak dibuang. Ya, kadang-kadang orang banyak yang bilang lahir baru, dibaptis, tapi pikirannya masih pikiran masa lalu. Ya, kadang-kadang orang datang nih, ada kucuk-kucuk datang ke gereja kita, kadang ke gereja di mana gitu ya. Baru datang, Bu, saya mau datang, saya mau melayani. Oh iya, mau melayani, iya. Ibu tahu nggak, dulu tuh saya melayani ini. Dia bangga dengan pelayanan yang dahulu. Tuhan tidak melihat itu saudara. Tuhan melihat yang sekarang. Mungkin engkau dulu tidak pernah melakukan apa-apa. Dulu mungkin kau adalah seorang yang gak dipandang orang lain. Mungkin kau tidak berguna bagi orang lain. Tapi sekarang kau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Itu sudah Tuhan akan lihat. Jadi jangan yang dulu. Tapi sekarang. Kalau yang dulu tuh udah gak bisa lagi dibawa sekarang. Kalau pengalaman yang baik boleh kita jadikan pengalaman kita. Tapi jangan kita menjadikan itu ukuran kita harus menjadi sama. Enggak. Kita harus menjadi lebih baik. Yuk slide kedua. Bagaimana kita dapat hidup melayani Tuhan? Slide kedua, menjadi murid. Amin. Siap menjadi murid? Kalau kita belum menjadi murid, itu kita belum bisa dapat melayani Tuhan. Contohnya kita tahulah, kita anak sekolah, ya sini saya taruh dari SD, SMP, SMA ya. Kalau SD belajarannya masih gampang-gampang, masih 1 tambah 2, 3 tambah 4, masih gampang-gampang.
Kita tuh tahapannya sampai seperti itu, kita mau melayani Tuhan. Kita belajar jadi murid dan kita mau belajar tahapan demi tahapan. Waktu kita dikasih hal-hal yang mudah dalam melayani, mungkin melayaninya belum hal-hal yang spektakuler gitu ya. Kita masih gampang cuma jadi aser. Tapi saudara jangan salah. Aser itu saya bilang pokok utama orang datang masuk ke sini sukacita atau tidak. Kadang-kadang makanya nanti saya mau bilang training aser. Saya kadang-kadang aser di sono satu, di sini satu. Itu nggak bisa. Asar itu harus benar-benar nyambut jemaat, harus dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Asar itu pintu gerbangnya orang datang masuk ke tempat ini. Amin. Jadi kita yang sudah melayani asar, ayo kita ubah itu. Karena kita tahu bahwa itulah figur, maksudnya pintu gerbang utama orang untuk masuk ke tempat ini dan melihat respon kitanya gimana. Ya, untuk pelajaran kita masih SD itu pelajarannya masih gampang. Masih kita mungkin yang mengenal Tuhan. Tapi pada waktu SMP kita pelajarannya udah mulai susah. Mulai ada gesekan dalam melayani. Mulai ada yang gak sepadan dengan kita. Ada perkataan-kataan yang mungkin menyakitkan kita. Atau kita melayani seseorang itu tidak respon dengan apa yang kita layani. Benar gak? Itu udah mulai kita rasakan. Itu mulai tahapan itu kita mulai rasakan. Yuk kita buka ayatnya. Kalau gak ada ayatnya kita gak bisa bahas. Yesaya 50. Yesaya 50. Ayat 4 sampai 7. Ya. Nah, di sini ayat 4 katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang. Nah, kalau seorang murid, apa yang harus dirubah? Perkataan. Apalagi pendengaran kita. Jadi kita kalau sudah mulai tahap melayani, udah tahap kita untuk hidup melayani Tuhan, kita harus peka dengan apa yang Tuhan mau dengarkan kepada kita. Kita udah mulai belajar. Di sini nih kalau kita ayat selanjutnya nanti kita akan baca. Di sini bahwa Tuhan Allah membuka telingaku dan aku memberontak, tidak berpaling ke belakang. Mungkin kita pada waktu kita masuk pelayanan di tempat ini mungkin ada sesuatu masa lalu yang buat, oh dulu tuh aku begini loh, dulu aku tuh dipandang loh, kok sekarang aku cuma jadi gini-gini aja ya. Itu ada sesuatu pemberontakan di dalam diri kita ingin balik masa lalu. Tapi inilah proses, amin. Itulah proses. Ya di sini katakan bahwa aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Sampai segitunya saudara. Dan pipiku kepada orang-orang yang ingin mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Nah, saudara, untuk kita bisa melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, kita harus menghadapi proses seperti ini nih. Kita memberikan punggung kita untuk dipukul orang. Artinya apa? Kadang-kadang kita merasakan sakit. Kadang-kadang kita merasakan nyeri. Perasaan kita nih, kedagingan kita harus kita rontokkan hanya untuk datang ketaatan kita sama disiplin sebagai pelayan Tuhan. Itu harus kita bisa lakukan sebagai seorang murid. Karena untuk melayani Tuhan kita harus disiplin. Disiplin dalam apa? Nggak usah susah-susah deh. Yang pertama waktu. Waktu itu orang paling bilang gampang, tapi kadang-kadang susah dilakukan. Waktu kita untuk doa, waktu kita untuk baca firman. Makanya kalau waktu baca firman, berikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jadi pada waktu kita memberikan, siapa sih yang mau pipinya dipukul, kita diem aja. Gak ada kan. Tapi katakan kalau kau di pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kayaknya kalau ngomong gampang. Tapi pada waktu orang maki-maki kita waktu ketemu dengan orang itu lagi, bisa gak kita kasih salam sama dia? Bisa gak kita menyapa dia? Gak bisa. Tapi saya pernah lakukan itu, saudara. Senang waktu saya melayani di satu gereja di sana, saya melayani di sekolah minggu. Hari itu hari mau Natal anak waktu itu. Siang-siang dia menelepon saya, dia memaki-maki saya sampai, saya sampai nangis di telepon itu. Saya memaki-maki saya sampai, kata-katanya itu yang benar-benar kasar gitu ya. Saya bingung kenapa orang ini. Tapi pada waktu hari itu nggak mungkin saya nggak datang karena saya pemimpin. Saya memimpin sekolah minggu, saya harus datang. Di saat hari itu saya ketemu orang yang baru memaki-maki saya. Dan Tuhan bilang, kasih salam selamat Natal buat dia. Saya kasih salam buat dia. Disitulah kemenangan saya. Amin.
Waktu kita bisa mengampuni orang lain, bukannya waktu kita cuma bilang bisa, aku udah mengampuni kamu. Tapi pada waktu kamu dihadapkan dengan orang yang menyakiti kamu bisa menyapa dia dengan tulus, kamu bisa memberikan sambutan dengan baik, itu kamu baru menang. Amin. Kalau cuman kita nggak ketemu orangnya, kita nggak bisa. Baru saya ngomong di WBI kemarin, kita kadang-kadang menyimpan kepahitan yang membuat kita tidak bisa melayani. Ya melayani bukan hati sekuler ini di tempat, di kotak ini, 4 kotak ini aja kita melayani, di mimbar itu melayani. Ya di WL itu melayani, bukan saudara. Waktu kita melayani itu membantu orang lain pun udah melayani. Kamu mengasihi orang yang membutuhkan juga udah melayani. Kamu sudah menjaminkan, kamu adalah anak-anak Tuhan, kamu adalah murid Tuhan. Amin. Di sini dikatakan bahwa Yesaya mengatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku. Jadi sini katakan, saya bilang tadi, waktu orang itu mencaci maki kita, waktu orang itu memarahi kita, kita bisa nggak mengampuni dia? Kita tetap mengasihi dia. Di sini katakan, ketika aku di sini kan ketika aku dinodai dan diludahi. Ih, saudara, sampai segitunya saudara. Yesaya bilang sampai aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku sebab aku tidak mendapat noda, sebab aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena itu aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara, waktu kita melayani, kita hanya berpegang teguh pada Tuhan. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat orang lain mulai redup, orang lain mulai nggak on fire, kita jadi nggak on fire. Jangan saudara, karena keselamatan itu masing-masing. Berkat itu masing-masing. Saya sendiri sama suami saya itu berkat saya masing-masing. Saya tahu dia juga nggak bisa menyelamatkan saya juga nggak bisa menyelamatkan dia. Kita ini masing-masing. Jadi kita kalau bisa katakan, aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Karena ini kan, aku tidak akan mendapat malu. Tuhan yang bela kita. Amin. Waktu kita melakukan sesuatu, lakukan dengan baik, karena Tuhan yang Allah yang bela kita ya. Yang ketiga yaitu kepekaan dan taat. Ayo slide berikutnya Daniel. Ketiga, kepekaan dan taatan. Pada waktu kita melayani, kita harus memiliki kepekaan yang tadi saya bilang. Kita harus memiliki kepekaan di sekitar kita ini. Ya. Jadi kalau melayani itu jangan karena bagian kita, cuman bagian kita aser. Gitu. Udah aser aja. Padahal pendeta tuh ada hamba Tuhan, itu kan bagiannya pendamping pembicara. Jadi waktu dia masuk, ya cuekin aja. Itu nggak boleh saudara ya. Jadi kita harus peka, harus taat. Kalau kita udah mau melayani itu kita harus peka dan taat. Jadi harus kepekaan kita itu harus mulai dilatih. Mulai sering mendengar, apalagi gembala kul. Kita mulai care dengan sekitar kita, dengan anak-anak kita. Kita harus mulai care, apa yang menjadi masalah buat mereka. Jadi kita nggak bisa lagi berpikir tentang diri sendiri kalau kita udah mulai di ininya gembala ya. Mulai tahapannya gembala. Di sini kan bahwa setiap apa yang kita lakukan kalau untuk Tuhan, di sini ada satu prinsip yang sangat saya benar-benar menguatkan saya. Kalau kita ada nih, hidup untuk melayani dengan melayani untuk hidup, saudara pilih yang mana? Hidup untuk melayani, melayani untuk hidup. Kira-kira? Hah? Hidup untuk melayani ya. Jadi sharing ya. Kenapa saudara pilih hidup untuk melayani? Karena kalau kita melayani untuk hidup, kita akan capek. Kita akan bosen, kita akan boring. Pada waktu kita melayani, kita nggak dapat apa-apa, kita akan mulai mundur. Akan mulai mundur dari pelayanan kita. Kita akan mulai mundur dari apa yang Tuhan sudah suruh sama kita. Tapi pada waktu kita, itu kenapa kita, saya udah melayani loh, 10 tahun saya melayani, hidup saya nggak berubah-berubah. 5 tahun saya udah melayani, hidup saya nggak berubah-berubah. Kok begini-gini aja, susah-susah terus juga. Karena kita prinsipnya salah. Karena prinsip kita melayani untuk hidup. Kalau saya nggak melayani, saya nggak bisa hidup. Makanya waktu itu saya pernah, kan kalau suami saya tuh kalau pelayanan suka syukuran apa gitu, suka nggak mau ambil PKP, ambil amplop gitu ya. Pertama saya bingung, kenapa sih kamu nggak ngasih, itu kan orang ngasih. Oh enggak, dulu saya nggak ngerti. Tapi dia cuma bilang apa? Kalau dia mau memberkati saya, pada waktu saya tidak melakukan apa-apa. Kalau dia memberkati saya karena pada saya melakukan sesuatu, berarti saya adalah upahan.
Oh iya ya, satu prinsip itu saudara. Ternyata emang iya, kadang-kadang kita tuh berpikiran melayani itu untuk mendapatkan sesuatu. Jangan saudara. Tapi kita hidup untuk melayani. Apa kebiasaan kita? Apa kemampuan kita? Bisanya di konseling ya, kita konselingin orang. Bisanya kita di EWL, di pemuji penyembah. Kita jadilah pemuji penyembah yang terbaik. Kita jadinya apa bisanya? Kita jadinya bisa cuma antar jemput jemaat. Saya bisanya cuma bawa kendaraan bu. Ya gak apa-apa, itu pun juga melayani. Karena sedang-kadang pikiran kita terlalu jauh yang membuat kita itu gak bisa melayani. Sebenarnya semua kita bisa melayani, amin. Sini katakan yuk kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Ya. Bagaimana kepekaan kita dapat melayani Tuhan? Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah Bapa pada hari Ia melawat mereka. Jadi katakan milikilah cara hidup yang baik. Cara hidup kita harus baik. Kita harus menjadi teladan. Ya, di sini. Di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, maksudnya orang-orang yang belum percaya Tuhan. Ya, belum percaya Yesus. Katakan apa? Mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Mungkin orang waktu kita datang, orang memfitnah kita. Waktu orang kita datang, orang kayaknya nggak suka sama kita. Dikatakan di sini, dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat. Jadi yang melawat siapa? Tuhan. Kita cuma menyebarkan Injil kepada mereka yang melawat Tuhan. Kita pernah dengarkan firman Tuhan di Bilangan 13 ayat dan 14 katakan pada waktu zaman Musa, kita udah kalau yang baca Gemar udah baca ini. Waktu Musa memerintahkan 13 pengintai untuk mengintai kota Kanaan. Ada 10 orang balik dia bilang apa? Kotanya sih banyak susu dan madu. Tapi di sana itu nggak bagus. Orang-orangnya jahat-jahat. Orang-orangnya besar-besar. Kita nggak bakal bisa masuk ke kota itu. Seringkali kita kan begitu kan, mengukur kemampuannya Tuhan. Dengan kita menggarami orang-orang, kita gak bakal bisa ke sana, kita gak bakal bisa. Tapi beda, kepekaan respon yang diberikan oleh Kaleb dan Yosua. Dia bilang enggak, di sana kotanya bagus, di sana banyak susu dan madunya. Setiap orang-orang yang datang masuk ke sana, mereka akan hidup makmur. Di sana sangat kota yang kaya raya. Itu respon yang beda. Saya punya ilustrasi gini. Ada sales sepatu misalnya. Diutus oleh direkturnya atau manajernya ke satu tempat. Ada seorang dia berkata, kamu jual sepatu ya ke kota A misalnya. Dia datang ke kota itu. Waduh dia lihat nih kotanya. Ih semua orangnya pada pakai sandal semua. Nggak ada yang pakai sepatu. Dan dilihat sana semua orang nggak ada yang punya pakai sepatu. Lalu dia bilang responnya apa yang satu ini. Sales ini dia bilang apa? Dia langsung telepon ke bosnya. Halo bos, saya kayaknya nggak bisa jualan di sini. Karena di sini orang nggak pada pakai sepatu, semuanya pada pakai sendal, biasanya juga nyeker, nggak bisa pakai sepatu. Jadi kayaknya nggak bisa ada jualan di sini gitu kan. Sudah pulanglah sales yang satu. Tapi sales yang satu masuk ke kota itu, dia katakan, oh semua belum pada pakai sepatu. Berarti sebenarnya harusnya lebih laku, karena belum ada saingan, iya kan? Respon dua sales ini yang beda, dia lalu bilang, oh saya bisa jual di sini bos, wah ini lahan yang sangat bagus, ini prospek yang bagus. Beda enggak? Responnya beda. Yang satu akan bilang saya akan bisa jual di sini karena saya mengenalkan sepatu saya adalah yang pertama masuk di tempat ini, belum ada saingan. Kalau sekarang menjual sepatu juga banyak saingan kan, modelnya gini-gini ya. Tapi di situ dia akan masuk tanpa saingan. Seperti kita. Seperti saya contohin ya, si Pauline ini lah yang dekat sama saya. Saya bilang nih, waktu dia masuk ke apartemen dia bilang, duh buka kul Ci, mana mungkin kul di tempat ini. Ya enggak Lin? Kayaknya gak mungkin, orangnya aja ketemu gak pernah nanya katanya kan. Orangnya aja ketemu cuek-cuek. Tapi saya bilang, coba Lin. Ya, saya sama suami nguatin dia, coba di situ. Ternyata setelah dia diutus di situ, itu banyak yang Tuhan bukakan lebih lagi. Saya percaya itu bukan karena dia yang mau ke situ, tapi itu karena Tuhan yang mengutus dia ke situ. Amin. Seperti tadi kita pertama bahwa kita dari kandungan ibu kita sudah dipilih Tuhan. Kita sudah ditempatkan Tuhan mau di mana. Itu sudah dipilih Tuhan. Amin.
Kalau kita tahu bahwa kita mungkin dulu di mana, di tempat yang mana, tapi pada waktu kita pilih Tuhan di sini, setialah di sini, taat di sini. Amin. Kita taat dengan apa yang Tuhan suruh. Yuk, kita baca di Yehezkiel 2 ayat 7 dan 8. Bagaimana Yehezkiel taat akan panggilan Tuhan. Yehezkiel 2. Di sini kita tahu bahwa tentang tulang-tulang kering ya kalau Yehezkiel itu kan, tapi saya nggak bahas itunya. Ayat 2-nya, sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku, ayat 7 dan 8. Yehezkiel 2 ayat 7 dan 8. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan, sebab mereka adalah. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kupirmankan kepadamu, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini, ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan padamu. Waktu Yehezkiel disuruh Tuhan mengeratkan atau menyatukan kembali tulang-tulang kering, ada orang-orang yang mulai sering terserak, sudah mulai orang-orang yang kering secara rohani. Maka saya kalau doa keliling saya selalu katakan, Tuhan yang sudah mati secara rohani, bahkan yang sudah tidak mengenal Tuhan lagi, bahkan jauh dari Tuhan, persatukan tulang-tulang kering ini Tuhan. Karena saudara lihat gak, sekitar kita tuh banyak loh sebenarnya. Sekitar itu banyak kita, orang-orang yang sudah jauh daripada Tuhan. Di sini ya saya sampaikan bahwa sampaikanlah perkataanku kepada mereka. Tuhan suruh sampaikan aja perkataan-perkataan Tuhan kepada mereka. Mereka atau mau terima atau tidak, yang tadi di 1 Petrus 2 ayat 12 tadi, waktunya Tuhan yang akan membawa dia datang kepada Tuhan. Amin. Bukan waktunya kita. Makanya waktu kita menginjili orang, kita jangan jenuh waktu dia nggak mau respon dengan penginjilan kita. Jangan. Tapi waktunya Tuhan. Yang penting kita sampaikan. Kita sudah perkatakan sama dia di sini kan, baik mereka mau mendengar ataupun tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Tapi Tuhan sayang loh. Tetap Tuhan sayang pada mereka. Ya, dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kupirmankan kepadamu, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu, makanlah apa yang Tuhan kasih, makan aja makan. Firman yang Tuhan kasih dari siapapun saudara. Jangan melihat siapa yang membawa firman-Nya, tapi kita katakan makan saja firman yang kita terima. Karena pada waktu kita merespon firman yang kita dapat, kita mendapat kekuatan baru. Amin. Saya selalu merespon, saya 3 kali ibadah kalau perjamuan kudus, suami saya sebenarnya menyampaikan tema yang sama. Temanya sama, tema misi, visi ya. Tema visi Bapak Gembala. Tapi di situ saya mendapatkan sesuatu yang beda. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3. Maka seringkali saya bingung, kalau kita ibadah 1 kali aja kita udah gak kuat. Bagaimana waktu kita di surga nanti kita memuji, menyembah. Cuman kerjaan kita cuman itu. Amin. Kita harus kuat saudara. Sekarang ini kalau boleh dibilang emang kok kenapa ya mulai orang-orang lebih ini tertarik ke dunia. Saya kalau mulai kita lihat-lihat di internet mulai serem saudara, LGBT sudah mulai banyak dilegalkan. Ya, sampai kemarin di doa pengerja rayon 3 itu ada ini juga di Amerika itu pembuat boneka Barbie. Saya nggak minta itunya videonya ya. Pembuat boneka Barbie itu udah menciptakan boneka-boneka yang bisa dimainin untuk kalangan antar gender, semua gender bisa main. Jadi laki-laki pun boleh main. Karena di situ tokoh-tokohnya tuh, jadi kadang-kadang di sana itu udah mulai laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, anak-anak loh, dimasukin dunia anak-anak saudara. Makanya hati-hati anak-anak ibu, bapak ibu untuk lihat film-film di YouTube. Karena itu udah mulai memasuki di situ saudara. Ini sedang tarik-tarikan antara Tuhan dengan dunia ini. Saudara tahu, maka sekarang ini kenapa kita semakin harus gencar cari Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Ayo layani saudara, karena Tuhan bilang ladang sudah menguning, tapi pengerja-pengerjanya sedikit. Kenapa saya ingin membawakan ini? Karena saya tidak mau semuanya cuma jemaat. Saya mau jemaat Arkadia semuanya adalah pengerja-pengerja Tuhan. Semuanya murid-murid Tuhan. Amin. Karena saya nggak mau semuanya cuma jadi pengerja, cuma jadi jemaat yang toh harus dilayani. Tapi katakan Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani.
Jadi saya berdoa, Tuhan jadikan jemaat Muarkadini ini adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan. Biar hidup mereka boleh melayani Tuhan. Waktu saya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada umat-Mu Tuhan di ibadah 3 ini. Saya percaya di sini sudah banyak orang-orang yang mungkin sudah lama ibadahnya, sudah lama, udah lebih senior dari saya dalam melayani Tuhan. Tapi hayo kita bersatu hati, kita unity lebih lagi. Karena ladang sudah menguning. Saya percaya bahwa petuaian itu banyak. Saya percaya jurumudi itu banyak jiwa-jiwa yang belum. Sebenarnya mereka sudah kenal Tuhan, saudara. Tapi mereka mau dipersatukan lagi tulang-tulang keringnya. Mereka harus dipersatukan lagi, saudara. Di Jurumudi, Batu Sari, ya, Ceper Belendung itu banyak sekali. Daerah-daerah sini itu harus persatukan lagi. Ayo saudara, mereka membutuhkan kita. Amin. Jangan pernah kita tadi saya bilang tadi, janganlah kita baru hidup untuk melayani Tuhan, bukan melayani untuk hidup. Waktu kita ingin melayani untuk hidup itu kita kalau tidak dihargai, kita udah malas untuk melayani. Waktu kita melayani tidak dianggap, dicuekin, kita tidak mau melayani lagi. Karena kita untuk melayani untuk hidup kita, kedagingan kita. Tapi kalau kita untuk hidup untuk melayani Tuhan, dimanapun kita hidup, di sini dimanapun kita hidup, kita mau melayani Tuhan. Amin. Ketemu siapapun selalu inginnya sharing firman Tuhan. Ingin sampaikan berita tentang Tuhan ya. Kita baca di Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Nah, ini saudara akan senang nih ayat 2 ayat penutup kita nih ya. Yuk, jika kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama ayat 1, 2, 3. Jika engkau mendengarkan bangsa di bumi. Ayat 2, segala iya, jadi jika kita mendengarkan suara Tuhan Allah kita baik-baik. Dengarkan suaranya apa yang Tuhan suruh sama kita. Amin. Kalau Tuhan suruh kita melayani di mana ya layani. Kalau kita bagian apapun kita layani. Mendengar suara Tuhan. Dikatakan gini, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah, bukan melakukan aja tapi dengan apa? Setia. Jangan mudah jenuh. Jangan mudah merasa, aduh bosen Tuhan. Saya gini-gini terus Tuhan, gak maju-maju. Saya didatengin gak mau. Jangan jenuh-jenuh. Di ayat 2 saudara mau semua enggak? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Yang penting kau mendengar suara Tuhan baik-baik, melakukannya dengan setia. Amin. Itu kuncinya saudara. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi mendengarkan suara siapa? Tuhan, jangan dengarkan suara kanan kiri. Udahlah capek-capek ikut jadi ini. Udahlah ngapain sih? Waktunya habis tahu di gereja melulu. Ya kan? Seringkali kita dengar kayak gitu kan, yang membuat kita lemah. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya dengan setia, berkat Tuhan akan Tuhan berikan untuk kita. Amin. Ya, saya mau katakan di ayat terakhir kita, yuk buka Roma 11 ayat 36. Ini ayat yang menguatkan saya sampai hari ini. Saya melayani Tuhan. Roma 11 ayat 36. Yuk, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab segala sesuatu. Ayo 2, 3. Ayat Roma 11 ayat 36. Ya. Yuk kita baca satu-satu ya. 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dan kepada. Nah, jadi segala sesuatu ini semua dari kita ini pinter, kita ini cakep, kita ini hebat, itu semua dari Dia. Bukan karena kita, semua dari Dia. Kita kaya, kita mampu, kita apa semua itu karena dari Dia. Dan oleh Dia, kepada Dia.
Itu kuncinya saudara. Kenapa saya masih tetap kuat melayani Tuhan? Karena saya percaya saya nggak punya apa-apa. Saya tahu saya nggak punya apa-apa Tuhan. Kalau sampai Tuhan manggil kita, kalau saya lihat kita banyak sering lihat YouTube banyak kirim orang kirim, tiba-tiba dia lagi begini meninggal, tiba-tiba lagi nyanyi-nyanyi dia mati. Kita nggak tahu umur seorang, kita nggak tahu umur seseorang di mana. Tapi pada waktu kita bahwa semua itu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nggak akan jadi orang sombong lagi. Kita merasa bahwa kita ini nggak ada apa-apanya, saudara. Karena itu kita percaya semua jemaat di GBI Arkadia, saya percaya semuanya akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Yang penting kita tadi apa? Mau mendengar, melakukan dengan setia. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Haleluya.